makam dong. Ini sisit kobra nih. Nih. Nih, nih. Nih. Wah, gede banget dong. Iya. Kata Bapak juga, bukan main-main sama Bapak mah. Oh. Gede banget ini mah king cobra dong. Ya. Gak kuat berarti Ade. Ya, Gak kuat Ade mah. ya. Mentalnya gak kuat. Men. Ya memang yang kita lihat itu besar banget ukurannya. Nih, di sini mau banyak hewan-hewan nih. Kalajengking juga masih banyak tuh. Bapak, mana Pak? Tuh. Di sini mah berarti Iya, ini, masih oh ya. banyak yang berbahaya itu masih banyak di hutan saya mah. Jangan main-main kalau ke sini pakai kesopanan dah. Baru saja ngomong begitu udah lewat. Udah balik lagi nyari Bapak. Pak, tolong. Ini kaki saya patah. Ini merinding. Hanya saja nggak ada bulunya, men. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ajis. Ya, sekarang saya berada di provinsi Sumatera Utara, teman-teman. Ya, ini dekat tempat wudhu itu dia ada makam keramat. Kaget kan kuntilanak. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Jis panjang banget. Nah teman-teman, jadi kali ini kita berada sekitaran atas bukit. Setelah kukursukan kurang lebih 1,5 jam. Cuaca yang kembali mendung, tapi nggak mematahkan semangat untuk bikin video. Jadi setelah kita mendapatkan info teman-teman, ternyata di atas bukit ini terdapat beberapa rumah yang mencil. Tapi ini banyak banget cerita men di sini men. Kalian tahu nggak, ternyata di sini tuh kayak ada semacam ya, Bapak bilang tepatnya ada stasiun makhluk halus. Jadi kayak jalur yang biasa digunakan makhluk halus untuk melewat. I don't know lah ya. Dan tujuan video untuk membuat kita semakin bersyukur lagi bahwasannya mewah, moga itu nyaman, yang nyaman cara kita menyikapi rezeki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Dan ini adalah kisah dari Bapak yang udah 20 tahun. Ya, 20 tahun tinggal di sini, tidur di sini. Memang sebenarnya dia punya rumah di kampung, cuman kebanyakan beliau di hutan ini bermalamnya. Yuk men, ini treknya di sini. Dan ini adalah jalur pertama kita masuk. Tuh men, kita membelah bukit dong. Yuk, karena niat baik pasti ada aja jalannya. Tetap ambil yang positif dan buang yang negatif. Karena setiap manusia tinggal yang sempurna, teman-teman. Oke, jadi ini rutenya. Biar kalian tahu seperti apa vibesnya. Dan jalannya masih tanah ya. Jalan masih tanah. Tuh. Dan licin banget kalau hujan. Sayang si Blacky nggak bisa kesini. Si Black White nggak bisa nembus. Kita harus gunakan motor si Blue. Cuman si Blue-nya di rumah. Ya udahlah, kita jalan kaki. Jalannya lumayan loh. Sekitar 40 menitan ada lah ya. Nah, jadi rutenya ke sini. Nggak tahu ya, Bapak banyak banget cerita di sini, makanya saya minta izin dan alhamdulillah diizinin. Tadi udah sempet ngopi juga, kita udah sempet ngemil juga, dan dikasih tadi tuh buah ganas, beliau bilang nanas. 20 tahun lamanya Bapak di sini dan banyak sekali ceritaan yang beliau alami di sini men. Terutama jadi beliau itu bercocok tanam. Banyak tanaman yang ditanam di sini dan ini tuh vibesnya gokil banget. Sebentar. Gitu men. Wow, kita benar-benar di atas bukit nih. Ini harusnya di zoom sih. Nanti kita zoom lah ya. Nih tuh men. Jadi ini kita berada di ketinggian. Tuh juga ada bangun lagi sebelah atas tuh. Dan bapaknya baik banget loh. Baik banget. Makanya kita harus baik sama orang, biar kita ketemu sama orang-orang baik lagi. Assalamualaikum Bapak. Pak. Waalaikumsalam. Bapak turun tadinya terus diizinan. Mangga. Nah, ini dia teman-teman. Ini ada Bapak Danur ya. Daris, Bapak siapa? Bapak Daris ya Allah. Nah, ini Bapak Darus teman-teman yang udah 20 tahun sering bermalam di sini, dan Bapak aku mau ngucapin terima kasih. Tadi udah
dikasih nanas, Iya, nanas yang seger banget. Terus dari izin juga sedikit mendengarkan cerita karena tujuan video saya sebenarnya biar teman-teman di rumah bisa bersyukur Bapak ya. Banyak orang yang udah punya rumah mewah, harta berlimpah tapi nggak bersyukur, jadi hidupnya kurang nikmat. Nah, jadi sini dari Bapak juga saya pengen belajar gimana cara bersyukur ketika ada di hutan seperti itu. Bapak Darusnya berarti 20 tahun di sini ya? Ya, udah 20 tahun. 20 tahun dan mohon maaf Bapak ya kalau ke Leuweung saya masuk ada rezeki punten kanggo Bapak. Atur nuhun. Sama-sama. Bisa atuh deh Bapak ini. Iya, sama-sama. Janten kasayan kanggo Bapak Amin. sareng kanggo si Adena sing kagentosan deui. Amin. Nah, gitu. Atuh dia tak bilih bade lahang. Wah, Tah, ieu tak bilih bade wedang. Wedang ya? Nyobian muhun tuh. Bapak nuju na hercai. Nah, alhamdulillah. nah, ieu wedang deh ke. Nah, usahanya punten we sanes. Ya di gunung mah kieu ku tilas pucuk harum tuh. Wah, nggak apa-apa Pak. Ini lebih tradisional teman-teman. Iya. Jadi ini ada lahang proses dari air aren Pak ya. Ya, Dimasak nanti kalau udah jadi gula. jadi gula merah asli. Jadi gula merah asli dan ini kita bakal cobain. Nah, men, bismillahirrahmanirrahim. Cobain deh, so. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain ya. Ya, ya. Seger banget. Rasanya manis, terus segar. Jadi masih ada wangi-wangi daun-daun arennya Pak ya? Iya, iya, iya. Tang tuh. Bapak terima kasih banyak loh. Iya, Ini enak banget. sama-sama. Bapak teh berarti di sini teh sering bermalam Bapak? Sering Bermalam. bermalam. Sendiri? Kadang sendiri, kadang sama anak istri. Oh, ibu sering kesini sama anak juga? Sering di sini. Karena itu mah rumah saudara, serumah anak saya. Oh. Yang di rumah saya mah belum punya rumah. Bukannya saya sok kaya gitu atau seada, tapi saya terus terangnya saya cuma memperjuangkan kehidupan agar kedepannya bisa layak. Oh, berarti Bapak mah Berjuang, bentuknya seperti invest di ke depan gitu ya? Ya, begitulah ceritanya. Berarti teh. Bapak nanam apa aja di sini teh? Banyak deh, silahkan Bang lihat-lihat Oh, yuk. boleh. Banyak, lihat yuk, lihat sama saya. Jadi Bapak teh di sini tuh nanam berbagai tanaman men tuh. Jadi Ya. kayak sayur-sayuran juga ya Pak ya? Ya, ada sayuran. Ada apa aja, Bapak? Lalap-lalaban dari bawah lah, dari bawah boleh. yuk, lihatnya. Nah, ini kita di stay di sini nih. Kita udah sempat nyobain nanas juga nih, nanasnya nih. Ini nanas madu Pak ya? Ya, nanas Nih, madu. teman-teman. Ini nanas madu yang hasil dari panennya Bapak. Dan ini rasanya seger banget. Udah nggak ada pewarna sama sekali, nggak ada campuran Ya, apapun ini. nggak ada gambar, nggak pakai kimia juga, alami. Enak banget. Banyak deh tanaman yang ditanam oleh Bapak di sini. Yuk, lihat. Jadi kalau Pak Darius mah katanya aku kira teh Pak Darius punya rumah di kampung, ternyata rumah anaknya di sini tuh memang bener-bener sering bermalam di sini. Jadi Pak Darius itu bentuknya lebih suka menginvest gitu teman-teman. Banyak tabungan di ke depan. Nanti ketika usia memang udah sepuh, udah tua, nah itu tinggal memetik hasilnya Pak ya. Ya, Nah, gitu men. tuh tanaman kacang tanah. Ini mah kacang tanah deh baru disaur. Kacang tanah, jagung, kopi juga ada. Ini berapa ini Pak? Berapa luasnya? Lah palingan kurang lebih 200-an lah. 200-an. Bata persegi. Oh. Nih ada yang ditanam pohon alpukat. Ada alpukat juga. Alpukat, ini alpukat. Picung yang daunnya begitu Iya, picung. Ya picung. ada alpukat. Ini cengkeh. Oh, cengkeh juga. Iya cengkeh, ini cengkeh. Ini kopi. Kopi. Ya, Banyak sawo. banget ya. Pisang, Banyak, sawo. sawo, nangkap, sampedak Pak ya? Iya, Ada cempedak ada. juga, nanas juga. Ya, ini pete. Ini pete nih. Nah, pete. Enak Yuk, banget naik lagi ke ya. atas. Kalau misalkan ini berarti tinggal metik Pak ya? Wah, Iya. pengen cabe, tinggal metik. Iya, kalau pengen apa lah. Ada kalau sayuran tinggal metik. Kalau lalabannya ini namanya lobak deh, Tah. Nah, ini lobak nih yang kalian Ini suka lobak. belanja di swalayan-swalayan di pasar-pasar Iya. nih. Ini Nah, tanaman lobak. seperti ini. Nah, ini nih tanaman lobak. Saya sebenarnya di sini uji coba tanaman.
Uji coba dulu cocoknya apa. Nanti kalau yang betul-betul cocok diamin, yang nggak cocok dibuang. Oh, gitu. Gitu. Berarti disortir Pak ya? Iya, disortir. Oh, gitu men. Manggu itu. Banyak lah jenisnya di sini. Banyak banget ya tanaman Bapak. Iya, ini mangga aromanis. Mangga aromanis. Rambutan. Rambutan juga ada. Ada rambutan, ini rapian. Tomat ada tomat Pak? Tomat, nggak ada tomat mah ya. Oh, nggak ada tomat mah. Lagi kosong. Yang ada labu waluh gede ini tanaman rambat waluh gede. Nanti ini panennya Ramadan lah. Sekitar Ramadanan. Kalau ini cengek cabe. Luar biasa. Memang pentingnya kalau misalkan kita menabung invest di kedepannya ini nih, luar biasa. Jadi tidak mengementingkan background. Ini kadu montong jenisnya. Kadu montong. Durian montong. Ya, durian montong itu bawor. Yang kecil daunnya bawor. Ada kalau ini sawo, namanya sawo kicik simadu. Ini. Ya, sawo kicik simadu ada. Oh, kicik simadu. Iya, sawo kicik simadu. Luar biasa. Kalau ini buah yuen. Yuen, mangga yuen. Mangga yuen. Kalau yang di atas di sana manghatir. Kalau pohon pisang di sini banyak, pisang tanduk, pisang lempeneng, pisang rangap ada, pisang nangka ada, pisang rayut juga ada. Banyak banget Bapak. Banyak. Pisang yapan ada, pisang yapan. Ini dihitungin udah lebih dari 20 nih Bapak. Iya, lebih tanaman. Iya, lebih banyak karena ini masih tahap percobaan, masih tahap percobaan. Kalau yang sudah enggak tahap percobaan yang di atas. Yang di atas mah udah ada 100 cengkeh semua udah berbuah. Kemarin udah panen. Nah Bapak ini kan yang saya lihat kan saya bilang rumah aja Pak ya, soalnya Bapak sering bermalam di sini ya. Oke. Men ini jadi rumah Bapak tuh ada sebagian dari asbes, terusnya tuh ada sebagian dari material lainnya. Ini ngangkut ininya Pak. Ini kan jalan jauh ya dari perkampungan. Iya, digotong. Diangkut pakai pundak. Tuh. Diangkut pakai pundak ke sini. Bawa batu juga diangkut. Diangkut juga. Ya, siapa? Dipikul, sama dipikul 2 orang. Perjuangan men di sini bikin tempat seperti ini, dan posisinya ini Bapak tuh bisa dibilang belokan jurang nih. Iya. Ini belokan jurang soalnya. Iya. Karena Bapak sering bermalam di sini. Ya banyak cobaan sih. Ada yang nangis juga kalau malam, ada yang manggil-manggil, kadang ada yang manggil-manggil. Maksudnya tadi dulu, men ini soalnya gini Bapak ya, punten Bapak, punten pisan. Jadi pas saya kesini, saya kukurusukan di sini, saya tuh dapat kabar, dapat info katanya tuh kalau di sini tuh nggak boleh sembarangan teman-teman. Jadi kayak masih hutan larangan gitu. Terus cek orang nama harus adab, harus dinomorkan, harus sopan. Terus harus bilang sopan. Sungi lah Pak ya. Iya. Karena sering kejadian, ada yang datang ke sini, ada yang kesurupan, bukan 1 orang 2 orang, banyak yang kakinya kadang patah, jatuh. Sampai segitunya? Iya, kalau ke sini lah harus pakai adab lah, jangan sembarangan, jangan gitu. Sompral gitu Pak ya. Jangan sompral ya, karena Bapak sudah lama di sini, udah menyaksikan dan mengalami sendiri, bukan main-main, mengalami sendiri. Bahkan ini kan turun-temurun ceritanya dari orang tua. Jadi bukan saya sepengetahuan saya sendiri di sini, saya yang mengalami, juga orang tua dulu mengalami, saya juga mengalami. Nah teman-teman, soalnya tadi saya tuh kan minta izin sama Bapak, dan Bapak bilang gini ke saya nggak mau menceritakan yang bukan sebenarnya dan bukan yang ada di sini cerita. Dan itu benar, sebelum minta izin Bapak bilang begitu. Dan ini Bapak yang ucapkan berarti pengalaman Bapak sendiri di sini ya? Ya, pengalaman Bapak sendiri di sini. Itu kalau yang Bapak cenah bilang tadi sempat menjadi tempat atau stasiun jalannya atau rutenya makhluk halus, berarti di sini juga? Di sebelah sana, di atas. Di atas, di bawah Gunung Parapat ini kan ada Cadas Inem namanya ya. Ada Cadas Inem, itu jalur dari Gunung Galunggung sampai Cakrabuana Gunung Malangbong itu. Itu jalur gaib, itu ada jalur gaib deh di sini. Jalur gaib yang nggak kelihatan gitu. Ya nggak kelihatan. Buat makhluk halus. Buat makhluk halus. Tapi kalau pengen kelihatan ya ada cara-cara tertentu gitu. Kalau pengen kelihatan ada cara-cara tertentu. Pengen ngelihat
Bisa dilihat. Jalur tapi- itu? Iya, tapi caranya nggak main-main gitu. Waduh. Harus menanggung resikonya. Waduh Pak, jangan Pak lah. Bapak, aku boleh ke saung sana lagi. Ayo deh, ayo. Naik ke sana lagi yuk. Nah, udah kelihatan Bapak di sini. Jadi kata Bapak Bapak mah tuh belum punya rumah, deh. Masih tinggal di masih di sini weh, di katanya hutan. bapaknya. Ah gitu men. Ternyata ada jalur yang sering dilewatin sama aku halus, dan kalau misalkan dia pengen lihat harus menanggung resikonya. Gimana kalian menanggung resikonya? Kalau alam sih ya teman-teman, tetap ambil yang positif karena setiap positif tuh gak ada yang sempurna. Ini kisah dari bapak, ini seru banget. Nah bapak tuh di sini nih kalau bermalam sama ibu juga, bahkan sama anaknya juga. Dulu sering di sini nih anaknya. Men. Nah, di sini deh saya bermalam, Bapak bermalam tuh di sini. Terus kalau tidur di mana bapak? Di dalam. Di dalam yang Di dalam ada kamarnya. ada kamar. Ada kamarnya. Kok saya nggak lihat? Tempat tidur. Masuk dulu deh. Lihat, yuk tempat Bapak tidur. Ternyata ada kamarnya dong. Ada. Nih, tempat Bapak tidur di sini, Dek. Gelap lah. Nih, kasurnya juga sih adanya. Tuh, Oh tempat. iya. Nah, tempat Bapak tidur di sini. Tidurnya di sini tuh bapak tuh. Iya. Ini tempat saya, tidurnya juga berdampingan dengan kamarang juga ada. Pada diem di sini. Kalau jatuh pasti disengat. Iya. Ini bermalam di sini. Ini ukuran bangunannya berapa kali berapa bapak kalau boleh tahu? 4 ke 6. 4 kali 6. Ya. 4 kali 6. 4 ke 6 tuh. Nah ini nih kalau misalkan ini dimasak tuh, men, diaduk-aduk. Kita masak naon bapak? Air, Masak air? air hangat dek. Bisi pengen air hangat, air panas di sini Bapak masak air, masak nasi, kadang bakar ikan di sini. Tunggu bakarnya. Di sini kan dek, tantangannya babi hutan juga masuk. Iya, benar. Babi hutan. Kalau siang gini kadang-kadang pada turun monyet. Yang bapak bilang tadi ada kobra. Ya kobra ada kemarin ribu. Yuk lihat, yuk ikut. Jadi bapak tuh nemuin ular, bisa dibilang kayaknya king cobra juga tuh gimana, dan ukurannya besar. Kata bapak tuh kalau ditimbang 5 kilo pak ya? Ya. 5 kilo men. Mohon mangga. Dan 5 kilo tuh segede gimana bapak? Itu king cobra berarti pak ya? Iya. Yang palanya putih. Yang kepalanya putih. Iya. Jadi sama bapak tuh dia ngalangin jalan ya pak ya? Iya. Udah diusir nggak mau, takutnya nyerang. Gak mau dikasih diperingatin, udah diperingatin gak pergi-pergi deh. Tuh ularnya nggak pergi-pergi dan ukurannya tuh gede. Yuk. Insya Allah masih ada gerak. Emang banyak di sini pak ular pak? Banyak. Nyerang nggak sih pak kalau ular yang Kalau di sini ularnya banyak sanca paku, sanca manu, sanca kembang, kobra, rivaling juga ada. Yang dibunuh sama bapak kobra hitam, kobra hitam? kepala putih. Oh. Nah, ini juga tempat sayuran bapak. Oh, Ini ini wortel. Oh, ini wortel nih. Wortel, ini bonteng. Ini timun dulu, Dek. Kalau zaman kata orang tua dulu mah bonteng catang nu Ini arageun teh. ka pungkur teh. Bonteng catang. Nuhun moal aya di pasar ieu mah. Ah, ieu hasil kreasi Bapak teh ieu ka dieu. Bapak mah di gunung we. Betah di gunung pak ya? Nuhun, Berarti sama di kampung bertahan di sini pak? bertahan di sini, di kampung banyak. Nah, ada di sini saya kubur kobra itu. Nggak apa-apa dilihat. Nggak apa-apa pak, pengen lihat saya pak.
Pengen lihat? Iya. Nah, ini kuburan Dek. Saya yang mengubur kobra di sini. Maaf ya kalau udah bau ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Soalnya kata Bapak besar banget, berarti itu berarti king cobra, Pak ya? Iya, besar. Ada 5 kilo mah. Nah, saya pakai kain nutupinnya juga. Tuh, sisit kobranya. Kelihatan? Belum, Pak. Ini sisit kobra nih. Nih, nih. Wah, gede banget dong. Iya, kata Bapak juga, bukan main-main sama Bapak mah. Ah, kalau mau lihat tuh, Ini tutup lagi sama Bapak ya. gede banget, men. Tuh. Iya besar, ini besar Dek. Besar bukan main-main tuh. Coba Pak geser ke sebelah sini, Pak. Kasih ke ini tengkoropin. Ke sini. Iya. Oh. Gede banget ini mah king cobra dong. Ya, iya. Gak kuat berarti Ade. Ya, Gak kuat Ade mah. ya. Mentalnya gak kuat. Men. Ya memang yang kita lihat itu besar banget ukurannya. Nih, di sini mau banyak hewan-hewan nih. Kalajengking juga masih banyak tuh. Bapak, mana, Pak? Tuh. Di sini mah berarti Iya, ini, masih Pak, ya. banyak yang berbahaya itu masih banyak di hutan saya mah. Tuh teman-teman, emang Bapak bilang tuh di sini harus hati-hati selain Iya. dari Selain- mistisnya juga ini karena banyak binatang yang berbahaya, men. Yang banyak berbahaya Harus kalau hati-hati, Pak ya. kalau nyengat biru ini semua darah. Tuh, teman-teman. Tuh. Di sini mah Dek. Ini kalau malam kadang ada cahayanya ini. Gak kuat sih ada mentalnya juga. Lihat yang gituan juga. Kalau saya udah biasa Dek. Udah biasa kalau saya mah. Nah, kalau mau dibawa, potong dulu ininya. Gak nyengat. Mau dibawa nggak? Enggak, Pak. Nggak. Enggak, Pak. Ya udah kalau enggak mah. Kalau enggak mau dibawa ini kalau mau dibawa dipotong dulu ininya biar gak nyengat. Nah, racunnya kan tokin juga. Men, gila. Untung kita ketemu sama Bapak ya. Iya. Ternyata benar sih. Emang kalau sama Bapak tuh. iya, soalnya hutan itu sebenarnya bukan buat main-main sih sebenarnya. Iya. Bukan buat main-main, Dek. Yang patah kakinya itu di sini. Oh, yang orang yang patah di sini. Iya, baru sembuh sekarang. Berapa bulannya? 6 bulan lebih lah. Kata Bapak tuh jangan main-main kalau ke sini, pakai kesopanan dah. Kalau enggak baru saja ngomong begitu udah lewat. Udah balik lagi nyari Bapak, Pak, tolong. Ini kaki saya patah. Pas Papa cari sambil ngambil sarung, digotong sama Bapak langsung. Wah, men. Ini kawasannya kan Dek, masih kawasan angker kata saya juga. Ini jalur dari Galunggung tuh yang ke situ tuh Dek tuh. Nah, jalur dari Galunggung itu yang di atas itu ke sana langsung. Berarti masih angker ya? Ya, yang ada pohon kayak golkar itu tuh. Nah, jalur itu ke sana. Jalur gaib dari Galunggung sampai Cakrabuana Malongbong gitu. Iya. Kalau pengen lihat ada, tapi harus tanggung jawab resikonya. Oh, harus tanggung resikonya gitu ya? Ya, harus tanggung resikonya karena bisa menampakkan diri, tapi kan kita nggak tahu apa itu kemauan dia. Iya. Bisa memberi warna ke kita, tapi kita nggak tahu gitu. Apa kemauan dia gitu. Itu kobra segede gini, men. Itu baru kelihatan belum di ini ya, dalam keadaan itu setengah kelipat. Ini segede gini, setengah kelipat, apalagi nggak kelipat itu bisa segede gini. Itu king cobra, Pak. Iya. King cobra. Dan alasan Bapak tuh menguburnya soalnya ini jalur yang sering dilewatin, Pak ya, dilewatin banyak orang, bahkan juga ada anak-anak yang sering lewat sini. Jadi memang terpaksa harus dikubur. Banyak Itu gede anak-anak banget. sekolah kan kalau lari ke sini. tuh. Sering Dek. Pertama datang ke sini kan ini masih hutan bambu semuanya. Ini masih hutan bambu. Bahkan banyak sarang babi hutan juga di sini masih banyak. Sarang babi hutan, sarang bahkan kalau istilah zaman dulu malah zaman zaman sekarang juga kalau barang yang gaib-gaib mah udah biasa Bapak mah. Udah biasa. Soalnya kan namanya juga di hutan, namanya juga hutan udah makanan sehari-hari lah
Istilahnya ada yang manggil, kadang ada yang nangis. Ada suara nangis juga? Iya ada, kadang ada suara anak-anak cekikikan main gitu. Tapi itu posisinya malam apa siang, Pak? Malam Malam hari. kadang siang juga, kadang ada yang manggil-manggil. Kadang siang juga kalau hari Jumat tuh nggak kan orang nggak pada ke hutan. Nah, kalau bapak di sini, kalau malah tiap hari saya di sini, bapak di sini. Tapi kadang-kadang kalau udah sepi sekitar jam 10-an lebih mau Jumatan, kadang ada yang manggil dari bawah sana tuh. Dari bawah sini. Iya. Tapi nggak ada orang sama sekali, Pak. Tapi nggak ada orang, dilihat nggak ada orang. Kadang kalau bapak lagi istirahat, ya saung bapak digubrug-gubrug. Digedor-gedor? Iya, digedor-gedor, digubrug-gubrug, gitu-gituin. Kadang-kadang gitu. Bahkan pernah sama istri di sini bermalam. Sering, kadang-kadang sering kan dulu kan tanaman jagung semuanya ini. Kan babi hutan tuh tiap malam datang. Iya. Nah, sama istri, "Nyi, anter ceng bapak uang meeting di kebon gitu." Taunya dibawa ku bapak teh. Bapak keluar ngebah bagong. Istri abi digubrug-gubrug gunung gaib di dia. Atuh kokoceakan. Itu yang sering dilihat di sini makhluknya makhluk apa sih, Pak? Makhluk halus itu? Kayak nenek-nenek juga ada. Kadang-kadang kayak perempuan biasa ada gitu. Kan yang sering nampakkan mah di sana dina peragi istirahatan bapak tuh di sisi jalan. Nenek-nenek udah tua. Memang di sini katanya namanya itu kata orang tua saya Ambukasiah. Ambukasiah yang menghuni liang cai ini Ambukasiah. Terus kata bapak teh di sini tuh hantunya punya nama masing-masing ya? Ya punya nama masing-masing di sini mah. Apa namanya Pak tadi tuh? Ambukasiah kan di sini mah. Aya anu makhluk jararail nama geus pararugo sok narembongan kadang-kadang. Kadang jam 11 siang ge mirupakeun ini diiringkeun kadinya teh tah. Kun bade menerkeun cek ujang dadan. Pas di geroan teh aya gitu. Di dia teh tah. Yang kata bapak tadi tuh yang namanya unik-unik teh, yang jurignya aya namaan teh eta mah masinis anu 3 lunggung. Terus aya namaan teh. Maksudna aya namian eta. Namina si kengkong, si kenyod, eta teh. Maksudnya si kengkong si kenyod teh nama jurignya apa nama jurigna eta nama durigna ngakukeun nyalira. Oh, berarti ngakunya namanya itu. Tapi rupina oge sami sareng nami. Si kengkong. Nya. Terus si kenyod, si butak. Itu masinis kereta dari Galunggung yang ke Cakrabuana nama Langbong itu. Maksudnya kereta tuh kereta kencana. Iya. Kayak kereta kencana itu. Aku kira stasiun itu maksudnya tempat lalu lalangnya, ternyata maksudnya kereta dari tadi itu Bapak bilang tuh kereta kencana. Kereta kencana, namun stasiunnya yang turun-turunnya nu gaib kan. Misalnya di Cadas Inem. Itu stasiun berarti istirahat nurunin muatan. Ada lagi yang di sebelah sana Cadas Awin. Itu kan stasiun juga nurunin lagi muatan. Bahkan kan Dek, pernah saya pengalaman Bapak tuh bade ngalamadu odeng Cadas Inem. Asaran lah Bapak teh kaditu langsung ka Cadas Inem. Pas dugi kaditu teh aya jalmi jangkung alit nyandak pestol. Ngarupikeunana teh ka Bapak teh. Daya cekeng abi izin rek ngala odeng ieu. Mangga Pak cenah da odeng nage tos diarala ku barudak cenah. Ai ku Bapak teh samaruk teh barudak teh ku jalmi gitu. Pas teh jenisna teh makhlukna teh ngarupikeun kecoa. Tapi sanes kecoa gitu ngarupikeunana teh karena eta ngalamadu eta Bapak teh ditaekan. Ai pas turun deui Bapak si jalmi eta teh cenah mangga we Pak cenah da abi mah nuju tugas di dieu anjeunna teh ti Banjar cenah si jurigna teh. Ini dari tadi Bapak bahasa Sunda ya, nih kita bantu jelasin. Jadi Bapak tuh pas madu odeng bertemu sama seseorang yang membawa senjata. Pistol. Cuman pas ditanya sama apa? Pas ditanya itu katanya saya lagi tugas di sini dari Banjar. Ngakunya? Ya. Mukanya seperti apa mukanya Pak? Ya seperti polisi aja. Seperti polisi yang tugas seperti petugas-petugas di stasiun itu yang jaga keamanan. Seragamnya? Iya, seragam. Seragam itu, seragam, komplit seragam, pakai seragam. Silahkan cenah mau diambil mah ka Bapak teh kitu. Nya Bapak teh ditaekan di alam. Tapi bukan manusia. Bukan, itu bukan manusia. Bukan manusia, itu asaran lah. Bapak wih nyadap, wih ngambil pahang aren. Itu kalau itu nama.
Itu pengalaman Bapak yang di sini udah mengalami lah Banyak Pak ya, banyak selama hal 20 lah tahun kalau di sini Pak ya. Banyak 20 tahun di sini saya. Kalau dulu makan saya juga pernah merantau. Merantau kemana Pak? Jakarta Bapak. Oh pernah ke Jakarta juga? Pernah di Kalideres Bapak di Oh, PT Kalideres. Winnertech. Oh. Di PT Winnertech Bapak tak pagi gigir sarang PT Tembaga Guntur dinya di Kalau dalam. saya di Latu Menten dulu Pak, Grogol. Di Grogol. Ya, saya dulu di Grogol kerja di sana. Pak berarti di Kalideres ya? Ya di Kalideres Bapak pernah kerja di sana. Winnertech kan Garmen. Garmen ngejahit. Berarti sekarang memutuskan di sini Pak. Lebih betah di dia ya namanya. Ya raos di dia deh sudah raos di dia. Nah teman-teman, jadi di sini tuh ada tempat yang asik banget nih. Ini pintu bukan sembarang pintu tuh. Wow. Jadi ada tempat yang enak buat nongkrong. Nah teman-teman, enak banget tuh. Disuguhi pemandangan. Pantesan Bapak betah di dia. Mohon atuh ada lah di lembur mata kelas kumaha geuning. Dan Bapak, saya mau nanya lagi ya Bapak ya, boleh ya? Ya, boleh deh, boleh silahkan. Boleh nggak Bapak menggambarkan gimana cara bersyukur bentuk Bapak ketika tinggal di hutan? Bersyukur seperti apa? Biar teman-teman wah ternyata gitu hidupnya. Kalau di hutan deh banyak bersyukurnya. Bersyukurnya gimana? Begitu nikmatnya alam ini, indah dilihat kesana kemari, begitu luasnya alam. Saya bersyukurnya punya tempat di sini, menikmati hari tua Bapak. Menikmati sekali deh sebetulnya di sini itu. Mengalami ketenangan, kesenjangan. Iya. Segala nggak memikirkan hal-hal dunia yang lain. Hari menikmati aja deh, menikmati hari tua saya model lah. Iya. Dan Terus- fokus ibadah juga di sini Pak ya. Bisa tenang gitu ya. Iya, Tegarandeng. Tegarandeng kan netepan di jero sajadah segala rupiah aya tersedia. Jadi nyukuri nikmat mah deh entos we nikmatna ieu we alam. Bari Bapak masuk disyukurkeun teh nikmat alamnya dihadiahan alam Iya. mah. Seperti kena Bapak man ayeuna Bapak eta si adek ka dieu naros ka Bapak. Bapak mah di mentahlah izin ka alam teh sadaek-daek. Mentahlah izin dihadiahan lah ku Bapak ilah hadrati alam, Fatihah, sawihan. Tah eta bersyukurna Bapak ka alam. Bener. Bapak mah gitu. Alhamdulillah. Dihadiahan heula Bapak mah teh sadaek-daek. Ayeuna bilih aya nu izin bawa si Ujang ka dieu pan. Bade ayeuna cenah ka dieu minta izin. Bapak hadiah deui lah ka alam, mentah heula ka alam nyuhunkeun izin. Ya aya murang kali nu prayogi ka Bapak. Karena ini mah kanggo alam dihadiahan heula ku Bapak alamna gitu ilah hadrati alam. Fatihah satuwihan. Gitu Bapak mah. Ada pesan nggak Pak buat generasi muda sekarang yang mungkin lagi menjalani kehidupan atau mencari jati diri biar nggak salah jalan gitu Bapak? Sebetulnya deh pesan buat adik-adik semua harus bersyukur, banyak berzikir, nikmati yang ada, jangan mengejar yang berlebihan. Karena kalau yang berlebihan itu belum tentu milik kita sendiri. Kalau yang udah ada, ya syukuri yang ada. Kalau yang mau diperjuangin, insya Allah perjuangin, semoga tercapai. Yang penting kita ada di jalan dan ada di jalan Allah dan ada di dalam lindungan Allah. Amin. Gitu. Sangat bermanfaat sekali dan Ya. aduh nggak kerasa ya kita udah berbincang sama Bapak kurang lebih hampir 45 menit yang pada intinya dari video ini untuk mengingatkan selalu bersyukur teman-teman atas apa yang kita punya, bahwasannya mewah megah itu belum tentu nyaman. Jadi nyaman itu timbul rasa dengan kita gimana caranya menyikapi rezeki yang telah Gusti Allah Subhanahu wa taala bentuk kita. Yang telah diberikan oleh Nah, Allah. benar, dan sepertinya kita mau lanjut lagi karena perjalanan ke Majalengka masih cukup jauh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan yang bergabung. Saya minta dukungan cara like, share, komen, dan subscribe channel biar makin semangat lagi. Di sini saya Ajis Nur Rahman dan Bapak pamit undur diri. Nanti kita ketemu lagi ya Bapak ya. Boleh Ya, nanti suatu saat saya main lagi ke sini Pak ya. Ya, silahkan dia terbuka, selalu terbuka buat siapa saja kalau Bapak mah. Gitu. Nah ini men sebagai penutupnya kita mau minum wedang jahe karena kita menutup dengan manis-manis. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye. Nanti ketemu lagi ya.